Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad Sidik dengan RP 15/2024-038. Di sini saya akan membuat video untuk membuat program dengan memberikan rekomendasi asupan air harian yang dipersonalisasi untuk pasien. Nah, di sini kita akan membuat data rekomendasi dasar terlebih dahulu untuk memenuhi kondisi awal terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini yang kita butuhkan yaitu usia dan gender. Nah, yang pertama kita buat untuk variabel usianya terlebih dahulu. Nah, kita buat variabel usia dengan karena usia ini bertipe data integer, jadi kita di sininya untuk meminta inputnya itu berupa integer atau angka. Nah, di sininya kita tulis int, sini kita input. Oke, di sininya saya masukkan usia Anda. Oke, setelahnya kita buat variabel gender input. Nah, karena di sini string, kita bisa langsung menggunakan input saja. Input misalnya masukkan jenis kelamin, misalnya laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, setelahnya karena kita sudah membuat usia dan gender untuk variabelnya, kita buat pengkondisian terlebih dahulu. Nah, di sini jika usianya 3 sampai 18 tahun, yang dibutuhkan asupan air untuk laki-laki itu 1,6 liter dan untuk perempuan itu 1,4 liter. Nah, di sini kita buat pengkondisian terlebih dahulu. Nah, if jika usianya itu lebih dari sama dengan 3 and dan usianya itu kurang dari sama dengan 18, kita akan menjalankan sebelum menjalankan di sini ada pilihan lagi. Nah, gendernya itu apakah laki-laki atau perempuan. Nah, maka di sini pasti menggunakan if percabangan. Nah, di sini kita bakal membuat if percabangan lagi. Kita akan membuat kondisi lagi di mana kita mengkondisikan untuk gendernya. Nah, apabila gendernya itu laki-laki, nah apa yang akan dijalankan? Kita akan menjalankan misalnya membuat kondisi awalnya, karena di sini data rekomendasi dasar, berarti kita membuat kondisi awalnya terlebih dahulu. Nah, misalnya kondisi awalnya itu sama dengan, nah ini kan di sini untuk laki-laki 1,6 liter. Nah, berarti kita masukin untuk value-nya itu 1,6. Nah, yang kedua, elif kita masukkan jika gendernya itu perempuan, apa yang akan kita print? Kita memasukkan value ke kondisi awalnya itu seperti yang di sini 1,4 liter. Berarti kita masukkan 1,4. Nah, setelah itu kita membuat pengkondisian di mana usia pasiennya itu 18 sampai 64 tahun. Nah, berarti di sininya elif usianya kurang dari sama atau lebih dari sama dengan 18 dan usianya itu kurang dari sama dengan 64 tahun. Kita akan menjalankan sama seperti yang di sini, yang di atas. Kita akan memilih dulu atau melakukan pengecekan dulu untuk gendernya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kita bisa kopikan saja. Sorry, kita bisa kopikan saja. Nah, di sini yang membedakan yaitu untuk asupan airnya. Nah, untuk usia 18 sampai 64 tahun, laki-laki itu 2,5 liter. Berarti di sininya 2,5. Untuk perempuan itu 2,0. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan pengkondisian di mana ketika usianya itu lebih dari 65 tahun. Nah, kita bisa langsung else saja karena else di sini berguna untuk ketika kondisi di atas itu tidak terpenuhi semuanya, dia akan menjalankan else ini. Nah, kita langsung saja else. Nah, kita buat pengkondisian untuk gender.
apabila gendernya itu laki-laki, kita kopikan saja. Nah, kondisi awalnya untuk di atas 65 tahun itu yaitu 2 liter untuk laki-laki, untuk perempuan 1,8. Oke. Nah, di sini setelah itu ada pengkondisian yang baru, yaitu ketika usianya kurang dari 3 tahun, itu kita bakal menampilkan masih diberi ASI. Nah, kita buat saja pengkondisian yang terpisah. Kenapa terpisah? Karena di pengkondisian ini, jadi ketika emang usianya itu kurang dari 3 tahun, saya akan langsung menghentikan programnya. Menggunakan apa? Menggunakan function exit dari Pythonnya. Nah, langsung saja kita buat langsung di atasnya sini saja. Misalnya if usianya itu kurang dari 3 tahun, apa yang akan kita jalankan? Kita akan menjalankan print misalnya. Di sini ya misalnya masih diberi ASCII. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghentikan program menggunakan function exit dari Python-nya. Oke. Nah, jadi ketika emang pasiennya itu di bawah 3 tahun, dia akan memberitahu untuk pasiennya itu seharusnya masih diberi ASI. Oke, nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, seperti perintah di bawah ini, di sini ada variabel tambahan yang mempengaruhi kebutuhan air. Nah, di sini kita sudah membuat kondisi awalnya. Nah, yang berikutnya kita akan membuat kondisi yang kedua untuk tingkat aktivitas fisiknya. Nah, yang pertama kita bakal nge-print dulu untuk misalnya kita ngasih tahu bahwa ini tuh tingkat aktivitas fisik. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah informasi yang ada di tingkat aktivitas fisik. Misalnya seperti di sini sedentari jarang olahraga, yaitu eh, untuk asupan airnya tidak bertambah atau sama dengan 0. Nah, untuk ringan itu bertambah 0,3 liter dan seterusnya. Nah, kita bakal masukkan terlebih dahulu untuk infonya. Kita masukkan print. Misalnya yang pertama itu ada sedentary atau jarang olahraga. Jarang olahraga. Oke, kita kopikan saja. Nah, selanjutnya ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, nah di sini yang kedua ini ada ringan. Kita kopikan ke sini. Terus yang ketiga ada sedang. Kita kopikan lagi. Yang keempat itu ada berat. Yang terakhir itu ada atlet. Yang kelima atlet. Oke. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat? Nah, di sini user sudah pasti akan diperintahkan untuk menginput tingkat aktivitas fisiknya. Apakah sedentari, ringan, sedang, berat, atau atlet. Nah, makanya di sini kita akan membuat variabel aktivitas yang isinya tuh untuk menginput aktivitas fisiknya. Nah, karena di sini saya akan menggunakan integer untuk aktivitas fisiknya, jadi si pasien tuh ketika akan menginput, dia akan menginput integer atau number biar lebih mudah dan simple saja. Nah, di sini kita langsung buat int input. Nah, di sini ya masukkan eh, aktivitas aktivitas Anda. Nah, kita kasih tahu sini ya nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Oke. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat? Nah, kita akan membuat pengkondisian di mana ketika user memilih
angka 1, angka 2, angka 3. Nah, itu tuh akan bertambah untuk kondisi totalnya ntarnya di akhirnya. Nah, makanya di sini saya akan membuat kondisi kedua yang nantinya di akhir akan ditambahkan dengan kondisi awalnya. Nah, di sini langsung saja kita membuat pengkondisian di mana if sorry apabila aktivitas itu sama dengan 1, apa yang akan dilakukan? Kita akan memasukkan value ke sebuah variabel. Nah, variabelnya itu kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua, isi value-nya apa? Isi value-nya itu kita akan menambah asupan air untuk si pasiennya. Nah, di sini untuk kondisi pertama aktivitas yang akan bertambah tuh asupan airnya. Nah, di sini di kondisi ke satu tidak ada penambahan apapun. Nah, kita isi 0 saja. Terus yang kedua, elif aktivitas. Jika aktivitas pasiennya memilih yang kedua, kita akan memasukkan value ke kondisi kedua. Itu value-nya itu plus 0,3 bertambah 0,3. Nah, terus yang selanjutnya kita masukkan yang ketiga, aktivitas kondisi kedua itu bertambah, untuk yang ketiga bertambah 0,5. Oke, kita bisa kopikan saja. Ini kita ganti yang keempat, ini yang kelima. Nah, untuk yang keempat kondisinya itu 0 bertambah 0,8. Oke, di sini kita ganti 0,8. Yang untuk yang kelima bertambah 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat handling error atau ketika user itu memasukkan pilihan atau angka yang bukan ada di pengkondisian ini, dia akan menampilkan error dan langsung menghentikan programnya. Nah, di sini kita langsung saja buat else. Ketika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kode program yang terdapat dalam else ini. Nah, misalnya di sini else, terus kita bakal mengeprint di sininya kita bakal mengeprint angka yang dimasukkan tidak valid. Oke. Nah, kita langsung mengexit programnya dengan menggunakan function dari Python-nya yaitu exit. Nah, ciri-ciri function yaitu dia ada kurung buka, kurung tutup, dan nama functionnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat satu lagi untuk handling error ketika kesehatan atau user tuh atau pasien menginput nomor yang tidak ada dalam pilihan. Tapi yang tadi kita membuat untuk aktivitas, sekarang kita membuat untuk kesehatan. Nah, yang pertama, sama seperti di atas, kita akan memberitahu dulu untuk informasi yang ditampilkan tuh sekarang kondisi kesehatan khusus. Nah, sekarang kita buat eh, atau mengeprint kondisi kesehatan khusus. Kesehatan khusus. Oke. Nah, selanjutnya kita kopikan saja. 2, 3, 4, 5. Oke. Ini yang ke satu. Yang ke satu tuh kondisi kesehatannya tidak ada. Yang kedua itu hamil atau menyusui. Kita kopikan di sini. Sorry, yang kedua. Yang ketiga itu demam atau infeksi. Yang keempat itu ada penyakit ginjal. Keempat penyakit ginjal. Oke, yang kelima ini ada penyakit jantung. Yang kelima ini penyakit jantung. Oke. Nah, seperti yang di atas,
Setelah kita menampilkan informasinya, kita akan membuat sebuah variabel untuk kesehatan, di mana nantinya pasien akan menginput kondisi kesehatan khusus saat ini tuh yang sedang dialaminya apa. Nah, di sini karena kita sama seperti aktivitas menggunakan integer untuk pemilihan kondisi kesehatan saat ini, kita langsung saja membuat variabelnya, yaitu kesehatan. Int kita kopikan ini saja. Kita ganti ini ya, kondisi dengan kondisi kesehatan. Oke. Nah, setelah kita membuat sebuah variabel kesehatan, kita akan mengecek lagi untuk pengkondisiannya, di mana ketika user menginput angka yang tidak ada di dalam pilihan, itu bakal ada handling errornya atau pengkondisian ketika errornya. Nah, kita langsung saja membuat pengkondisian errornya atau pengkondisian setiap kondisinya. Nah, di sini kita membuat kondisi ketiga. Nah, di sini langsung saja membuat kondisinya if ketika kesehatan itu atau pasien itu memilih kondisi kesehatan yang ke satu, dia akan menjalankan atau akan membuat variabel kondisi ketiga, di mana kondisi ketiga itu untuk asupan airnya itu tidak ada atau sama dengan 0. Kita masukkan 0. Nah, untuk yang kedua, kita akan membuat pengkondisian di mana ketika user memilih kondisi kesehatan yang kedua, hamil atau menyusui, kita akan mengisi kondisi ketiganya itu dengan menambah asupan airnya itu sebesar 0,5 liter. Berarti 0,5 liter. Nah, terus yang ketiga, di mana misalnya user kesehatan memilih yang ketiga, sorry di sini ada kurang. Nah, kita akan memasukkan atau menambah asupan airnya itu 0,7. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, jika user memilih yang kondisi yang keempat, kita akan menambah kondisi atau kondisi awal dengan kondisi ketiganya itu sama dengan atau berkurang itu 0,3. Berarti di sini min 0,3. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, kita akan menambahkan kondisi awal atau nanti totalnya dengan kondisi ketiga itu eh, dikurang 0,2 liter. 0,2 liter. Nah, di sini kita membuat handling errornya. Nah, jadi ketika usernya memasukkan angka yang bukan ada di pilihan, dia akan menghentikan suatu programnya dan menampilkan print errornya sama seperti di atas. Nah, yang di sini kita kopikan saja. Oke. Nah, setelah handling error, kita akan membuat satu variabel lagi, yaitu variabel total. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengetahui jumlah total asupan air yang harus dikonsumsi atau diminum oleh seorang pasien untuk biar lebih akurat ketika sudah mengetahui kesehatan dan aktivitas dari setiap pasiennya. Oke, langsung saja kita buat variabelnya. Di sini total sama dengan kondisi awal ditambah kondisi kedua. Jadi kondisi awal ditambah kondisi kedua ditambah kondisi ketiga. Oke. Nah, setelah membuat variabel total ini, kita akan mencoba untuk mengeprint atau menampilkan dari data-data yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita di sini akan mengeprint
di sini kasus uji yang harus ditangani. Nah, di sini ada Budi. Nah, oke, berarti kita butuh variabel nama. Nah, di sini nama saya. Oke, nah jangan lupa karena kita belum membuat variabel namanya, kita akan membuat di sini agar pasiennya menginputkan namanya. Misalnya di sini nama sama dengan input masukkan nama Anda. Oke. Setelah itu di sini kita panggil agar lebih rapi. Nama kita panggil sifat namanya. Terus yang kedua, kita akan memanggil usianya. Usia Anda. Oke, di sini Anda. Kita akan memanggil variabel usia. Variabel usia, oke. Nah, setelah itu yang ketiga, kita akan menampilkan untuk gendernya, jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita panggil variabel gender. Nah, ini yang terakhir, kita akan mengeprint untuk totalnya, asupannya. Nah, misalnya di sininya asupan air yang harus dikonsumsi misalnya. Dikonsumsi. Oke, kita panggil variabel total. Nah, setelah itu kita coba jalankan untuk programnya. Kita buka command line-nya atau command prompt. Oke, di sini kita membuat terlebih dahulu atau memanggil si Python-nya dan kita memanggil si nama filenya. Nah, tadi nama filenya itu tugas 3 .py. Kita coba enter. Oke, di sini ada kurang titik. Oke, di sini. Oke, coba jalankan lagi. Masukkan nama Anda. Misalnya kita akan memasukkan yang ada di contoh di learning ini. Misalnya Budi. Budi, usianya 25 tahun, laki-laki. Nah, misalnya kita akan memasukkan yang di sininya atlet 5. Nah, untuk kondisi kesehatannya tidak ada kesehatan khusus, berarti 1. Nah, di sini langsung menampilkan nama Anda Budi, usianya 25 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, asupan air yang harus dikonsumsinya 3,5 liter. Kita akan tambahkan dulu di sininya liter dan di sininya tahun. Oke. Nah, setelah itu oke. Nah, kita akan mencoba kembali running untuk Sari. Nah, misalnya di sini namanya Sari, umur 35 tahun, perempuan, aktivitasnya ringan. Untuk aktivitas ringan ada nomor 2. Dia sedang mengalami hamil, berarti angka 2 lagi. Nah, berarti di sini kita langsung merangkum dari namanya Sari, usianya 35 tahun, jenis kelaminnya perempuan, asupan air yang harus dikonsumsinya 2,8 liter. Nah, kita buktikan dari umurnya misalnya Sari, umurnya itu 35 tahun, berarti di antara usia 18 sampai 64 tahun. Nah, berarti kondisi awalnya itu 2 liter atau 2,0 liter. Nah, di sini Sari itu untuk aktivitasnya aktivitas ringan. Nah, ringan ini 0,3 liter bertambahnya. Berarti dari kondisi awal 2 liter menjadi 2,3 liter. Karena kita sudah tahu tingkat aktivitas fisiknya. Nah, terus kita mengecek lagi kondisi kesehatan khususnya. Nah, di sini untuk Sari, karena dia sedang mengalami hamil, akan bertambah untuk asupan airnya itu 0,5.
Nah, berarti tadi 0,3 ditambah 0,5 itu 0,8 ditambah 2,0 berarti 2,8 liter. Nah, sama seperti yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba eh, testing untuk yang 2 tahun, di mana kondisinya ketika kondisi 3 sampai 18 tahun tidak terpenuhi, 18 sampai 64 tahun tidak terpenuhi, dan lebih dari sama dengan 65 tahun tidak terpenuhi. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu untuk patternnya. Nah, misalnya namanya, untuk namanya di sini misalnya Ani. Nah, masukkan usianya. Usianya di sini 2 tahun. Kita masukkan 2 tahun. Perempuan. Nah, di sini dia tidak lanjut kepada untuk menginput aktivitas fisiknya dan kondisi kesehatan fisiknya. Dia langsung menampilkan untuk Ani ini masih diberi ASI. Jadi usianya tuh masih di bawah 3 tahun. Nah, selanjutnya kita akan coba menghandling errornya atau mengetesting apakah errornya berhasil apa tidak untuk ditampilkan di komenannya. Nah, kita coba running lagi. Misal kita masukkan namanya Faris misalnya. Usianya misalnya 18, laki-laki. Nah, misalnya kita di sini di tingkat aktivitas fisiknya kita masukin angka 6. Nah, dia akan langsung uh, menstop programnya dengan menampilkan angka yang dimasukkan tidak valid. Nah, jadi otomatis program yang di bawah sini ini tidak tereksekusi karena ketika kondisi atau aktivitasnya ketika pasiennya menginput itu tidak ada datanya. Jadi di sini saya langsung menggunakan function dari Python-nya untuk menghentikan si programnya dan uh, menjalankan program ulang ya untuk kasarnya untuk programnya tuh bisa di input semuanya gitu, di input dengan benar dari inputan atau pilihan 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Nah, di sini eh, permintaan yang satu untuk meminta input usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan di sini sudah terpenuhi di kode programnya. Yang kedua, menggunakan struktur if, elif, else untuk logika penentuan rekomendasinya. Nah, di sini juga sudah terpenuhi untuk kesehatan, untuk aktivitas, dan untuk kondisi awalnya. Di sini sudah menggunakan if, elif, dan else. Nah, yang ketiga, ini menghitung total rekomendasi dengan mempertimbangkan semua faktor. Nah, di sini juga sudah terpenuhi dari variabel total. Nah, variabel total ini mencangkup kondisi awalnya, kondisi awal yang di sini, pengondisian yang saya blok. Terus kondisi kedua dari aktivitas ini dan pengecekan juga apakah aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 atau bukan dari pilihannya. Nah, yang terakhir itu ada kondisi ketiga, di mana ini kesehatan. Nah, ini juga sama seperti aktivitas, mengecek untuk setiap kesehatan 1, 2, 3, 4, 5 atau di luarnya, atau bukan dari pilihannya. Nah, terus yang keempat di sini menampilkan rekomendasi dalam format yang mudah dipahami. Nah, di sini saya juga menampilkan di komen prompt-nya untuk memanggil si namanya lagi, untuk usianya berapa, jenis kelaminnya apa, dan asupan air yang harus dikonsumsinya berapa liter setelah pengecekan kesehatan dan aktivitasnya. Jadi di sini sudah cukup mudah dipahami. Terus yang kelima, ini menangani input yang tidak valid dengan pesan error yang jelas. Nah, seperti contoh yang tadi yang di comment prompt, nah yang di sini. Jadi ketika pasiennya menginput tidak benar atau di luar pilihannya, seperti di sini tidak ada pilihan sampai 6, tapi pasien menginput sampai 6. Nah, di sini udah ada handling errornya, yaitu dengan menampilkan angka yang dimasukkan tidak valid dan dia langsung mengstopkan atau menghentikan suatu programnya. Nah, di sini jadi ketika angkanya tidak valid, dia akan ketika kondisi yang di atas ini tidak terpenuhi semuanya sampai angka 5, dia akan merunning atau menjalankan kode
atau mengeksekusi kode yang ada di else. Dengan isi kodenya tuh, dia akan menampilkan angka yang dimasukkan tidak valid di command prompt-nya, dan dia akan menghentikan suatu programnya dengan menggunakan function exit dari pattern-nya. Nah, dari permintaan 5 ini, semuanya sudah terpenuhi. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.